Di Patirtan, tempat menyepi dan mengheningkan cipta, Wikramawardhana kini tidak mampu menghapus gundah hatinya. Sungguh teramat sakit saat angan-angan yang terlanjur terbangun itu tiba-tiba saja ambruk. Suara batuk yang terdengar dari arah belakang tiba-tiba mencuri perhatiannya. Nuwun sewu Gusti. Lama sekali. Bagaimana? Sudah kau peroleh keterangan yang aku butuhkan, Paman Jalak Pengging? Orang yang dipanggil dengan nama Jalak Pengging itu lebih mendekat dan tidak lupa memberikan penghormatannya sebelum duduk bersila berhadap-hadapan. Hamba telah berusaha keras, Raden. Hamba sudah menyebar mata-mata, tetapi tidak seorang pun yang bisa memberi jawaban. Dengan siapa Gusti Kusumawardhani akan dikawinkan? Para emban di istana kanan juga telah hamba tanyai. Mereka juga tidak ada yang tahu. Jawaban prajurit Jalak Pengging itu telah menyebabkan Wikramawardhana merasa sangat kecewa setelah rasa kecewa yang bertubi-tubi menghantamnya. Keadaan Wikramawardhana yang demikian telah menyebabkan Jalak Pengging menjadi keheranan. Raden, hamba tahu Raden merasa sangat kecewa. Akan tetapi, kecewa karena penyebab yang mana? Karena Raden gagal mengawini Gusti Putri Skarkedaton, atau karena Raden akan kehilangan kesempatan untuk menjadi raja atas nama Skarkedaton, Raden? Wikramawardhana memandang dengan sedikit larut dan membiarkan waktu lewat beberapa saat dengan tidak segera menjawab pertanyaan dari Jalak Pengging. Mata pemuda itu kemudian mulai berkaca-kaca. Ketidakmampuan Wikramawardhana menanggung kecewaan dan juga tekanan menyebabkan ia amat mudah untuk menangis. Namun dengan sekuat tenaga, Wikramawardhana berusaha untuk menguasai dirinya. Mohon maaf, Raden. Jika Raden kecewa karena tertutup kesempatan untuk menjadi raja, karena Sang Prabu telah menjatuhkan pilihan pada Wirabumi, hamba sangat maklum. Tetapi, benarkah saat ini Raden sedang patah hati karena Gusti Putri Skarkedaton akan dikawinkan dengan orang lain, Raden? Wikramawardhana ternyata memilih diam dan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Langkah kaki mondar-mandir yang dilakukannya semakin mempertegas gundah hatinya. Jalak Pengging merasa heran karena dengan apa yang ia lihat, ia menyimpulkan Raden Wikramawardhana benar-benar sedang patah hati. Gawat, ucap Jalak Pengging dalam hatinya. Wikramawardhana kemudian berhenti dari langkah kaki mondar-mandirnya. Hatiku hancur, benar-benar hancur. Aku tidak tahu lagi untuk apa aku hidup, kata Wikramawardhana. Jalak Pengging, ia hanya seorang prajurit biasa pengawal pribadi, namun memiliki kedekatan secara pribadi dengan Wikramawardhana. Jalak Pengging yang masih kerabat dari Empu Tanding itu bahkan ikut mengasuh Raden Wikramawardhana sejak masih bocah. Raden, hamba bisa memahami jika saat ini Raden merasa patah hati. Tetapi ada bagian yang hamba tidak mengerti. Skarkedaton adalah saudara sepupu Raden. Bagaimana cara Raden mencintainya? Bagaimana cara menyukai kakak sendiri, Raden? Pertanyaan itu ternyata mampu mengusik hati Sri Wikramawardhana. Bagi banyak orang, perkawinan Prabu Hayam Wuruk dengan adik sepupunya terasa aneh karena jarak hubungan darah yang begitu dekatnya. Kini, hubungan yang aneh itu akan terulang kembali.
apabila perkawinan antara Wikramawardhana dan Kusumawardhani terjadi, itu sama halnya dengan pengulangan perkawinan Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi. Namun yang kali ini terbalik, Wikramawardhana mengawini Kusumawardhani yang adalah adik mengawini kakak sepupunya. Kau tidak tahu apa yang kurasakan. Jawaban itu terasa aneh bagi Jalak Pengging, sekaligus bukti kesungguhan cinta pemuda itu pada Sekar Kedaton. Apa yang Raden rasakan? Wikramawardhana kini memandang. Pernahkah paman mencintai seseorang? Atau membayangkan bagaimana rasanya ketika paman putus hubungan dengannya? Aku mencintai Kang Mbok Ayu Sekar Kedaton. Aku kasmaran sejak kami sama-sama beranjak dewasa. Menurutku, ia sangat cantik, dan kurasa tidak ada perempuan atau gadis manapun di Mojopahit yang mengalahkan kecantikannya. Tatapan mata Jalak Pengging kini tidak berkedip. Gerakan berkecipak ikan di patirtan yang meloncat mengoyak permukaan air sama sekali juga tidak mengusik perhatiannya. Pun beberapa dengan ekor ikan sepat yang berbaris mendekat lalu membelok dan berbalik sama sekali tidak memecah rasa ingin tahunya. Ayo paman, cari keterangan dari manapun. Tentang siapa orang yang telah menghadang mimpi yang telah kubangun itu, paman. Jalak Pengging kini termangu berpikir sambil terus memperhatikan Wikramawardhana yang berjalan mondar-mandir. Jalak Pengging memiliki pikiran yang cerdas, ada kalanya bahkan juga culas. Ia kemudian tiba-tiba berdiri dan menangkap tangan Sri Wikramawardhana, kemudian dibimbingnya pemuda itu untuk berdiri di tepian balik kambang. Raden, mari kita melihat kenyataan. Persoalan perkawinan Sekar Kedaton dengan entah siapa itu, Raden tidak bisa berbuat apa-apa. Hak mutlak rencana itu ada di tangan Sang Prabu. Apa yang menjadi kehendak raja terkait siapa jodoh dari Gusti Putri, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, Raden. Jadi menurut pendapat hamba, betapapun pahitnya, lupakan Sekar Kedaton. Kalau Raden terlalu memikirkan dan tidak bisa melihat kenyataan, maka Raden akan bisa gila. Wikramawardhana kini memandang dengan tatapan mata yang tidak senang. Tetapi soal tahta, Sri Baginda juga tidak boleh seenaknya untuk mengalihkan kekuasaan dari Sekar Kedaton ke orang lain. Pendapat Jalak Pengging itu telah menyebabkan hati Wikramawardhana yang tidak senang menjadi semakin tidak senang. Apa paman tidak sadar? Meskipun paman Prabu membatalkan niatnya untuk menyerahkan kekuasaan pada penghuni istana kanan itu, tetap saja tahta tidak akan jatuh kepadaku, paman. Aku mempunyai peluang mewarisi tahta hanya apabila ku kawini Sekar Kedaton. Kedudukanku sebagai raja semata-mata hanya atas namanya, paman. Kalau Sekar Kedaton kawin dengan orang lain itu yang akan ditunjuk untuk menjadi raja mewakilinya. Tidak peduli meskipun ia terlahir dari tanah yang berlumpur atau tanah yang paling kotor sekalipun, paman. Tidak mungkin sang raja menyerahkan tahtanya kepadaku. Alasannya apa? Ki Jalak Pengging kini terkejut. Apa yang disampaikan Wikramawardhana itu tidak bisa dibantah kebenarannya dan nyaris lolos dari perhatiannya. Raden benar. Tetapi setidaknya masih untung bisa mencegah niat dari Sang Prabu yang akan mengangkat Menak Jinggo. Sementara soal Sekar Kedaton, apabila suaminya mati dan kematian itu toh bisa direkayasa,
Raden tetap akan menjadi pewarisnya. Tidak masalah bukan? Meskipun hanya mendapatkan jandanya, Raden. Wikramawardhana kini terbelalak, bukan dalam rangka kaget, melainkan sama sekali belum memahami dengan benar kemana arah pendapat dari prajurit pengawalnya itu. Lalu bagaimana cara untuk mencegah? Jangan sampai Paman Prabu mewariskan tahta pada Menak Jinggo itu, Paman. Tanya Wikramawardhana. Jalak Pengging kini tersenyum. Hamba yakin Gusti Prabu tidak akan berkutik apabila berhadapan dengan Arya Mandalika. Laksamana Nala Arya Mandalika didukung oleh Empu Tanding pasti akan berusaha untuk melawan keras niat raja yang akan mengangkat Menak Jinggo itu. Suara Sang Hamancanagari tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Sang Prabu. Penyatuan wilayah Nusantara yang begini luas juga tidak bisa dilepaskan dari jasa Laksamana Nala Arya Mandalika. Wikramawardhana masih termangu, masih bingung dan memamerkan wajah tololnya. Dengan senyum yang aneh, Jalak Pengging kini berputar membelakangi majikannya. Raden, Sri Baginda pasti tidak bisa berbuat apa-apa dan akan mewariskan tahta kepada Sekar Kedaton. Dan kemudian, jadilah Sekar Kedaton sebagai seorang Prabu Putri. Sang Prabu mustahil menunjuk menantunya yang entah siapa itu. Meskipun kemungkinan itu tetap ada. Selanjutnya, perkara cara menghabisi pesaing Raden. Itu bukan pekerjaan yang sulit bagi hamba. Hamba bisa menghabisi nyawa orang itu tanpa seorang pun menyadari yang terjadi bahwa itu adalah sebuah pembunuhan. Ke depan, keinginan Raden akan terpenuhi. Namun hamba berharap ketika Raden telah menjadi raja dan memperistri Sekar Kedaton, jangan lupakan pada Jalak Pengging ini, Raden. Racun yang ditebar oleh prajurit pengawal dengan pangkat rendah itu mulai masuk dalam benak sang pemuda. Wikramawardhana kini mengangguk dengan perlahan. Jadi begitu, Paman. Benar, Raden. Aku harus sabar. Benar. Tidak mendapat perawannya tidak apa-apa, Raden. Asal bisa dipastikan Raden yang akan mendapatkan jandanya. Perawan dan janda itu rasanya sama saja, Raden. Wikramawardhana kini memejamkan mata. Jalak Pengging kini membiarkan apa yang dilakukan Wikramawardhana yang tengah berusaha untuk mencerna pendapatnya. Tetapi Raden, sebenarnya ada sebuah cara yang lebih hebat dan bisa menjadi jaminan tahta serta Sekar Kedaton pasti akan jatuh ke tangan Raden. Bagaimana caranya, Paman? Cepat katakan. Cara apa yang bisa kutempuh yang bisa memberi jaminan aku akan memperoleh keduanya? Jalak Pengging kini termangu oleh sebuah alasan. Jalak Pengging tidak dengan segera menjawabnya. Tiba-tiba Jalak Pengging menyembah. Mohon maaf, Raden. Hal itu adalah kematian dari Gusti Prabu. Ucapan Jalak Pengging itu telah menyebabkan Wikramawardhana terhenyak. Apa katamu, Paman? Ulangi. Ucap Wikramawardhana dengan ragu. Jalak Pengging kini mendekatkan mulutnya ke telinga Wikramawardhana. Kalau boleh berandai-andai, Raden. Berandai-andai, tiba-tiba saja Gusti Prabu meninggal. Itu adalah sebuah keberuntungan bagi Raden yang luar biasa. Dengan Gusti Prabu tiba-tiba tiada, amat mudah membatalkan rencana perkawinan Sekar Kedaton dengan lelaki yang entah siapa itu. Juga sangat mudah untuk memaksakan perkawinan antara Raden dengan Sekar Kedaton. Termasuk amat mudah meletakkan pantat Raden di atas Dampar Kencono. Sebagaimana selanjutnya, mudah pula untuk menyingkirkan Menak Jinggo, membenamkannya ke lumpur Teluk Pangpang.
dari mana tempat ia berasal dulu. Udara di atas Patirtan yang masih berada di lingkungan istana itu serasa bergolak dengan kencang. Wikramawardhana merasa lehernya tercekik oleh gagasan yang tidak terbayangkan sama sekali itu. Justru karena itu, Wikramawardhana sudah terbelalak, kini menjadi semakin terbelalak. Dengan pandangan mata yang paling aneh, ia kemudian menatap wajah Jalak Pengging. Yang dipandang kini tersenyum belepotan makna yang susah ditebak apa isi dari senyuman itu. Seolah prajurit Jalak Pengging itu sedang mengenakan topeng yang berwarna. Jadi paman mengusulkan padaku untuk membunuh paman Prabu? Tanya Wikramawardhana. Prajurit Jalak Pengging kini menggoyang tangannya. Siapa yang mengusulkan membunuh raja, Raden? Hamba hanya berandai-andai, mengajak Raden untuk membayangkan apabila Gusti Prabu tiba-tiba meninggal oleh sakit yang mendadak atau oleh apapun, oleh jantungnya yang tiba-tiba berhenti, Raden akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Semua keinginan Raden akan terpenuhi. Apabila terjadi keadaan seperti itu, bukan berarti hamba mengusulkan untuk membunuh Gusti Prabu, Raden. Gejolak yang membuncah dan menggelegak tiba-tiba berkecamuk demikian hebat di relung dada Wikramawardhana, mendidihkan darah yang menyusup di lorong-lorong pembuluhnya yang bergerak liar menuju ke atas kepala, yang menjadi sumber rangsangan gejolak yang apabila tidak tertahankan akan meretakkan tulang tengkoraknya. Masih dengan kuat, Wikramawardhana mencengkram lengan dari prajurit pengawalnya itu. Jalak Pengging kini malah tersenyum dengan aneh. Raden, itu tadi hanya misalnya, hanya andai kata, hanya umpama. Sementara soal kapan Sri Baginda akan tutup usia, itu semua rahasia penguasa jagat raya ini, Raden. Pontang-panting kini Wikramawardhana menguasai dirinya. Kecuali kalau kita ikut campur tangan. Sesaat setelah waktu berlalu, Wikramawardhana bisa menguasai dirinya meskipun wajah pemuda itu masih terlihat tegang. Kecuali kalau kita ikut campur. Benar, Raden. Kecuali kalau Gusti Prabu kita bunuh. Cara yang bisa kita gunakan adalah melalui racun yang dibubuhkan dalam makanan. Akan tetapi, simpan baik-baik rahasia ini, Raden, dan jangan pernah berbicara dengan orang lain. Kalau Raden keceplosan berbicara dengan orang lain yang kemudian merembet kepada hamba tidak akan pernah mengakui pembicaraan ini pernah terjadi di antara kita. Hamba bisa membalik kata gagasan itu datang dari Raden, bukan dari hamba. Hamba bisa mengatakan Raden yang telah mendatangi hamba dan meminta hamba untuk menerjemahkan gagasan itu. Wikramawardhana kini termangu membeku. Sejujurnya, gagasan itu sungguh sangat menggoda hatinya. Sementara itu, tengah malam telah lewat saat Sasatra Purnama itu bergerak memanjat naik yang kemudian bahkan bergulir doyong ke arah barat. Dalam keadaan yang demikian, Mahapatih Gajah Hengon bergeming duduk di kursi yang diletakkan di tengah-tengah halaman Wisma Kepatian. Mahapatih Gajah Hengon sendiri sering menahan rasa untuk tidak tidur sampai waktu beranjak dini hari dalam rangka laku tirakat atau berprihatin. Akan tetapi yang kali ini ia lakukan tidak sekedar dalam rangka laku prihatin, namun ada seseorang yang tengah ia tunggu kehadirannya. Namun selain tamu penting yang sedang ditunggu kedatangannya itu, di rumah Gajah Hengon juga sedang hadir tamu yang jauh lebih penting. Tamu-tamu itu kini sedang beristirahat di bilik yang dengan sengaja disiapkan untuk mereka. Tidak jelas
apakah tamu-tamu yang jauh lebih penting itu bisa beristirahat atau tidak. Mahapati Gajah Henggon menduga sama seperti dirinya, tamu-tamunya itu juga tidak bisa tertidur membayangkan pertemuan yang akan segera terjadi. Pertemuan yang dirancang dengan mendadak, yang juga dengan acara yang sangat rahasia. Gajah Henggon kini membungkus tubuhnya dengan kain tebal dan kemudian beranjak bangkit ketika dugaannya itu menjelma menjadi kenyataan. Dari kejauhan terdengar suara kuda yang membalap dipacu dengan sangat kencang. Penunggang kuda itu berhenti di pintu gerbang dan kemudian meloncat turun. Seorang prajurit menerima penyerahan kudanya dan mengikatnya di tonggak kayu yang telah disediakan. Mahapati menunggumu. Beliau sedang mandi cahaya bulan di halaman, kata seorang prajurit. Penunggang kuda yang baru datang itu adalah seorang prajurit. Ia kemudian bergegas melangkah menuju tengah halaman. Mereka di belakang, Gusti. Sebentar lagi akan tiba. Baik. Gajah Henggon kini mengangguk. Sejenak setelah waktu sedikit bergeser, pintu utama pun kemudian terbuka. Prajurit Branjang Dawur merasa heran melihat siapa yang berjalan keluar menuju ke halaman. Dengan agak gugup, prajurit Branjang Dawur menyembah. Bersamaan dengan itu, Gajah Henggon segera berdiri. Sembah hamba, Gusti. Ya, jawab Prabu Hayam Wuruk. Branjang Dawur juga mengarahkan kedua tangannya yang merapat pada dua orang perempuan yang berdiri berdampingan, Biniaji dan Kusumawardhani. Bersama-sama pula Biniaji dan Dyah Kusumawardhani kini membalas dengan mengangguk. Kerut-merut di kening lurah prajurit Branjang Dawur sangat lugas berasal dari rasa penasarannya. Edan, malam-malam begini, Sang Prabu, Garwa Anem dan Sekar Kedaton berada di sini. Akan ada pembicaraan apa di sini? Seingatku, baru kali ini Gusti Prabu berada di kediaman Mahapati di waktu tengah malam. Dua orang prajurit bergegas mengeluarkan kursi, namun sang raja memilih untuk tetap berdiri. Sang raja kemudian mempersilakan istri muda dan anak kandungnya untuk duduk. Namun Biniaji dan Sekar Kedaton juga memilih untuk berdiri. Bagaimana dengan Darmadaksya Katsayuwan, Paman? Apakah ia sudah hadir? Pertanyaan sang Prabu itu ditujukan kepada Mahapati Gajah Henggon. Sudah, Sir Baginda. Darmadaksya Katsayuwan sudah hadir. Beliau sekarang berada di Sanggar Pamujan dan siap untuk melaksanakan tugasnya. Prabu Hayam Wuruk mengangguk senang. Sebagai orang tua yang memiliki anak gadis beranjak dewasa, saat yang paling menegangkan dan sekaligus menyenangkan baginya adalah manakala tiba saatnya melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, saat netepi Darmaning Asepuh dengan mengawinkan anaknya, mengantarnya ke pintu gerbang kehidupan rumah tangganya. Derap kereta kuda yang dikendalikan oleh Senopati Kuda Narapadya itu kini semakin kencang ketika memasuki pintu gerbang timur melewati jalanan yang rata dan terawat dengan bagus. Di sepanjang perjalanannya, mata Ki Turabremi dan istrinya terpicing oleh rasa takjub dan sulit percaya bakal menghadapi persoalan yang demikian luar biasa. Berulang kali Nyai Turabremi mencubit lengan kirinya, namun lengan itu memberikan jawaban yang sama. Itu rumah siapa? Rumah Mahapati, Romo. Malam ini Romo akan menginap di Wisma Kepatian. Baru besok Romo akan dihadapkan kepada Sang Prabu. Namun Senopati Kuda Narapadya kini heran ketika membawa kereta kuda yang bagus itu ke halaman Wisma, mendapati beberapa orang telah menunggu. Berdebar kini Kuda Narapadya melihat Sang Prabu, istri mudanya, dan juga Kusumawardhani dalam sikap seolah sedang menunggu kehadirannya. Dalam siraman cahaya rembulan yang cukup jelas, Senopati Kuda Narapadya
juga melihat Mahapati Gajah Enggon. Dari pintu yang terbuka lebar, kemudian keluarlah Darmatyaksa Kasayuan. Dengan cermat, kuda Narapatya membantu kedua orang tuanya turun dari kereta. Romo, Biung, mohon menjaga sikap. Yang berdiri di sana itu adalah Sang Prabu dan istri mudanya, serta Sekar Kedaton. Ucapan kuda Narapatya itu telah menyebabkan Kitura Bremi dan istrinya terhenyak, seakan jantungnya berhenti berdetak. Benarkah? Kitura Bremi kini benar-benar gelisah, sejajar dengan istrinya yang kini juga tidak kalah resah. Akan tetapi, sikap Mahapati Gajah Enggon sangat mencairkan keadaan. Mahapati Gajah Enggon kemudian menyongsong kehadiran tamunya dengan ramah. Dengan agak cemas, Kitura Bremi memperhatikan lelaki yang belum dikenalnya itu sambil berpegangan tangan pada anak lelakinya. Apakah aku sedang berhadapan dengan Kitura Bremi dan istrinya? Tanya Mahapati Gajah Enggon. Romo, beliau ini adalah Mahapati Gajah Enggon. Terbelalak kini Kitura Bremi dan kemudian segera menekuk lututnya. Namun Mahapati Gajah Enggon bergegas mencegah apa yang akan dilakukan oleh Romo dari kuda Narapatya itu. Dengan hangat, Mahapati Gajah Enggon kini memberikan pelukan. Tidak perlu, Kitura. Tidak perlu menyembah Patih. Mahapati tidak perlu dihormati dengan cara yang berlebihan. Orang yang boleh disembah hanyalah Gusti Prabu dan Permaisuri. Mari, Kitura. Mari, Nyitura. Kitura Bremi tidak pernah berhenti bertemu dengan sang raja, pun tidak membayangkan akan memiliki kesempatan untuk berhadapan muka dengan sang Prabu, apalagi berbesanan. Dengan sekuat tenaga, Kitura Bremi berusaha untuk menguasai dirinya dari getar-gemetar yang hadir tidak terkendali hingga menjadikan kedua kakinya menjadi buyutan. Tenang saja, Romo. Tenang saja. Ya, aku mencoba tenang, Ger. Beruntunglah Kitura Bremi karena Mahapati Gajah Enggon sangat memahami dan juga memaklumi keadaannya. Ketika Mahapati Gajah Enggon meraih tangannya dengan sangat bersahabat dan menuntunnya berjalan setapak demi setapak, Kitura kemudian berhasil menguasai dirinya. Sebagaimana petunjuk yang diterima dari anak lelakinya, Kitura Bremi kemudian segera menyembah dan berniat duduk bersila. Sikap Kitura yang demikian telah menyebabkan sang Prabu tidak bisa mencegah senyumnya. Kitura tidak perlu duduk bersila. Kita sedang berada di tempat yang terbuka. Kitura boleh menghormat sambil berdiri. Kitura Bremi menoleh pada anaknya dan mengikuti contoh yang diberikan. Di luar dugaan, bahkan di luar dugaan Senopati Kuda Narapatya dan Gajah Enggon, sang raja kemudian mendekati Kitura Bremi dan membimbingnya. Apa yang dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk itu kemudian diikuti oleh Biniaji yang bergegas memegang tangan Nyitura, dibimbing mengikuti sang raja yang berjalan perlahan masuk ke dalam pendopo. Tanpa banyak berbicara, Dyah Kusumawardhani kemudian menempatkan diri ikut mengapit Nyai Tura yang terlihat amat kebingungan. Dengan sedikit agak tertatih langkah kaki perempuan tua calon mertuanya itu, perempuan berasal dari pedukuhan Japanan itu kini melangkah kaki seperti melayang. Di belakangnya, dengan tidak berbicara apapun, Darmatyaksa Kasogatan berjalan dengan ayunan langkah yang tenang. Pakaian dalam bentuk jubah yang dikenakannya tidak hanya menandai kedudukannya sebagai pemuka agama Buddha, namun sekaligus menjadi pakaian yang menghangatkan tubuhnya pada udara yang teramat dingin di malam itu. Siapkan jiwamu untuk semua perubahan yang akan terjadi, Narapatya, kata Gajah Enggon. Kuda Narapatya kini mengerutkan kening.
Ia melihat Gajah Hengon tersenyum aneh dengan makna yang sulit untuk diterka. Baik Mahapati. Di dalam ruang yang agak jauh lebih hangat, lampu-lampu telah dipasang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, menyebabkan ruang yang telah dipasangi babut permadani itu menjadi terasa terang. Di latar ruang itu ada 3 buah kursi yang disiapkan untuk sang Prabu, istri mudanya, dan Sekar Kedaton. 3 orang prajurit menempatkan diri di belakang kursi yang telah disiapkan itu. Tarik mundur semua kursi-kursi itu. Tiba-tiba sang Prabu memberi perintah. Aku ingin duduk di bawah. Perintah itu sungguh sangat mengagetkan. Bahkan Gajah Hengkon pun juga ikut terkejut. Tidak apa-apa. Aku ingin duduk di bawah. Ki Turabremi benar-benar bingung ketika sang Prabu mengajaknya untuk duduk bersebelahan. Dalam siraman cahaya lampu yang tersedia cukup berlimpah, Ki Turabremi bisa melihat dengan cukup jelas raut wajah sang raja yang pernah sekali dilihatnya sekian tahun yang lalu ketika Dewi sudah menjadi seorang raja. Senopati Kuda Narapatya juga duduk bersila menyembah diarahkan kepada sang Prabu, istri mudanya, dan Sekar Kedaton. Dengan hati yang meluap-luap, Narapatya memperhatikan raut wajah calon istrinya yang terlihat cantik berbinar-binar. Sebaliknya, yang dipandang dengan rapi duduk bersimpuh sambil tangannya tidak pernah lepas memegang tangan calon dari ibu mertuanya.